Pemirsa, kabar kurang mengenakan datang dari pasangan selebriti Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Melalui akun Instagram pribadinya, Vicky mengabarkan bahwa istrinya Kalina mengalami pendarahan. Sang gladiator cinta mengunggah foto USG janin Kalina disertai caption yang bikin netizen ikut cemas. Pagi ini, istri saya Kalina Oktarani pendarahan dan sekarang sedang diperiksa. Istri aku tuh udah nyiapin hari ini untuk datang. Bahkan dia ngerekomen kayak nanti bikin acaranya kayak bagaimana gitu. Karena ya tadi aku bilang ada hal yang memang nggak bisa untuk dia bisa ada di sini gitu. Tadi pagi pas aku mau bangun tidur mau berangkat ke ya syuting biasa reguler aku pagi, dia pendarahan lagi dan itu malah lebih banyak. Nah akhirnya langsung dia ke rumah sakit Bintaro. Terus akunya kan memang udah syuting jadi kita pisah gitu. Pas udah pulang, aku langsung pulang tadi ketemu di rumah. Diceritain lah semua kondisi-kondisinya. Dia sampai aplikasi bayi. Kalau bayi 1 bulan itu namanya apa tuh ada. Terus dia karakternya seperti apa, bentuknya berapa. Kalau bayi mau 3 bulan itu ada istilah nama babynya itu apa. Bentuknya tuh 4,5 cm. Dia tuh pelajarin ada aplikasinya gitu saking dia pengen tahu lagi gitu. Karena kan dia badannya tinggi gitu kan. Terus juga nggak pernah ada riwayat yang dia sakit-sakitan atau apa. Tapi aku nggak tahu kalau kandungannya juga bisa selemah ini. Sementara itu, usai pulang dari dokter kandungan, melalui akun Instagram pribadinya, Kalina juga sempat mengabarkan kondisi kandungannya. Menurut Kalina, detak jantung bayi yang sedang dikandungnya sempat lemah. Dalam video tersebut, sambil tak kuasa menahan kesedihannya, Kalina memohon doa agar kondisi janin dalam kandungannya tidak terganggu dan bisa bertahan sampai masa persalinan. Dia baru pulang dari dokter, dia langsung ya nangis-nangis gitu. Katanya yang tadi dibilang sama dokter, jantungnya udah lemah banget. Kemungkinan untuk hidupnya memang kecil. Tapi ya wallahu alam ya, kita kan nggak ada yang tahu kehidupan. Cuma kata dokter jantungnya sih masih denyut, masih ada gitu, udah diinin juga. Sekarang diminta pokoknya untuk bed rest banget lah, bener-bener di tempat tidur. Kalau misalkan besok masih pendarahan juga atau lusanya juga masih sama juga, kalau sampai 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan masih seperti ini, menurut dokter ya udah nggak bisa diselamatkan, jadi harus ada tindakan lah. Tadi di ini 2 bulan 3 minggu tadi. 2 bulan 3 minggu tadi udah dicek lagi di USG lagi 2 bulan 3 minggu mau masuk 3 bulan. Udah kebentuk dia, udah kelihatan. Ininya juga tadi aku dikirimin videonya. Sayang, ya udah. Ya pokoknya dokter bilang aku tuh harus bed rest, nggak boleh kecapean, nggak boleh stres, terus vitaminnya juga kan tadi dikasih lagi, penguatnya juga obat penguat janinnya juga ditambah, yang tadi minum sekali beli 2 kali gitu. Jadi bener-bener kayak sekarang nggak bisa urus suami dulu. Maaf Ya udah, ntar aku yang urusnya, aku habis ini selesai, aku langsung kamu mau makan, aku yang masakin. Kamu mau apa? Udah, pokoknya kamu duduk manis. Aku buktikan bahwa seorang gladiator juga merawat kamu, ya. Bagi Kalina, janin yang dikandungnya adalah jawaban Tuhan atas doa-doanya selama ini. Pasalnya, meski sudah 4 kali menikah, ia baru memiliki 1 anak, yaitu Aska Corbuzier, buah cintanya dengan Deddy Corbuzier, sang suami pertama. Itu sebabnya ketika hamil di usia kepala 4, Kalina sangat protektif menjaga kehamilan. Vicky yang sudah punya 6 anak juga mendambakan buah cintanya dengan Kalina. Lantas, seperti apa kronologi pendarahan yang dialami Kalina? Benarkah Kalina memaksa melakukan pekerjaan yang berat untuk ukuran bumil? Ya Kalina, kamu harus konsultasi sama dokter. Kalau
pendarahan itu ada dua hal, memang karena kelelahan atau karena apa gitu-gitu, tapi juga banyak kok yang hamil tapi ada pendarahan. Tapi kalau sering-sering terus-terus, ya itu kamu harus bener-bener cek gitu. Karena kan hamil gitu kan, terus kerja dipijet. Tapi bukan pijat di bagian ini mas? Mungkin udah ngerasain hamil kali ya pada saat kemarin itu ya, terus dipijet mungkin kan. Sama aku juga bilang kayaknya nih kaki pada kram. Aku kira sih memang kram aja. Ya itu kecapean mbak ya. Secara lahiriah atau fisik, Vicky berusaha menjadi suami siaga yang menjaga Kalina serta janin yang ada di dalam kandungan. Tapi bagaimana secara mental? Benarkah Kalina stres memikirkan kasus pencemaran nama baik Vicky yang minggu depan akan ketok palu? Ya nggak menutupi kemungkinan lah ya, pasti fokus kita akan bercabang gitu. Satu sisi dia ini adalah keinginannya dia. Semoga baik-baik aja. Pokoknya dokter bilang tuh memang janinnya ini detak jantungnya tuh kan lemah. Aku harus bed rest, gak boleh kecapean. Namanya 15 tahun gak punya bayi. Benar. Toh pingin banget dia bilang aku mau pakai urus sendiri. Dia bilang aku udah WA aku katanya udah aku tetap berusaha, tetap berdoa bertahan buat bayi aku. Gimana pun aku tetap yakin kalau ini ya ingin diselamatkan biar bisa seperti apa. Walaupun katanya dokter bilang susah. 90% pasti keguguran. Makanya Bibi telepon mas, keguguran mas. Mau dikiret aku terus kata jangan menkiret-kiret aja. Jangan menkiret-kiret aja, jadi ini menunggu kata dokter setelah 2 minggu. Nanti bagaimana setelah 2 minggu? Di lain tempat, penyanyi Nindi Ayunda kembali menjalani persidangan terkait dugaan kasus KDRT dengan terdakwa mantan suaminya Askara Parasadi Harsono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nindi pun hadir didampingi tim kuasa hukum, manajer, dan 2 rekannya. Seperti biasa, meski masih berkutat dengan kasus, Nindi tetap tampil cantik dan modis mengenakan baju setelan berwarna putih garis hijau. Sidang yang dijalani Nindi hari ini beragendakan saksi dari pihak Nindi sebagai pelapor. Seperti diketahui sebelumnya, Nindi melaporkan Aska atas dugaan tindak KDRT pada Desember 2020 di Polres Metro Jakarta Selatan. Saat melaporkan, Nindi dan Aska masih berstatus sebagai suami istri. Mantan suami baru itu apa sih mbak? Apa karena itu sendiri? Nggak ada. Jadi saya tuh jadi saya pun kan saya udah bilang dari awal kalau saya sudah punya perjanjian kalau saya mau pergi kemana pun asal itu jelas dan bersama siapa. Aska kan yang penting itu. Yang saya diizinkan, tidak ada larangan lagi semenjak saya punya masalah ya. Nah, ini kita ngomong itu. Jadi di saat tahun ini tiba-tiba di saat saya izin tiba-tiba kok tadinya boleh tuh dipersalahkan, tiba-tiba pulang ketemu dan langsung selesai ya. Kemudian alasan yang disampaikan oleh Aska untuk melarang Nindi adalah selain karena ada kecurigaan dengan laki-laki lain, ini dengan laki-laki lain, yang kedua adalah karena terdakwa merasa dihina orang tuanya, kemudian pada saat itu juga masih pandemi. Namun Nindi masih tetap pergi ke Bali. Ya, dalam sidang kali ini, Nindi menghadirkan 2 orang temannya sebagai saksi. Dalam persidangan, teman Nindi membagikan kesaksian soal KDRT yang menimpa Nindi. Dari saksi yang dihadirkan, seberapa yakinkah Nindi memenangkan kasus ini? Nah, jadi kan aku bisa diberikan saksi yang setelah kejadian aku bertemu dengan siapa gitu, yang melihat kondisi fisik aku pada saat itu. Jadi aku bawa ya sahabat-sahabat aku. Kan kejadian 18 terus udah gitu 19 lagi itu tanggal 20 saya berangkat. Waktu sana kondisi masih ada luka-luka ya Mbak? Ya iyalah kan saya tutupin, saya lebam-lebam kok saya tutupin, buat apa saya bohong, masa sih saya ngegetok kepala saya sendiri.
muka saya sendiri. Kan saksinya kemarin juga ada Lia ya, Lia yang berbelot sana sini ini. Itu dia juga memberikan saksi kok, dia melihat saya keluar kamar dengan keadaan sudah lebam dan berdarah. Jadi dia memberikan saksi itu pada saat waktu minggu lalu kita sidang. Saya bukan berobat, saya visum, saya tidak ke klinik kemana-mana. Jadi itu saya garis bawahi, saya tidak ada ke klinik kemana-mana. Saya tanggal 18 dipukul, tanggal 19 saya masih di rumah, tapi saya bisa kamar. Jadi itu aja. Sementara itu, Askara yang diwakili tim kuasa hukumnya mengungkap KDRT terjadi lantaran adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Nindi. Apa tanggapan Nindi terkait hal tersebut? Sebenarnya saya juga nggak mau ini terjadi panjang, cuma kan masalahnya itu sudah saya ingin baik, tapi banyak yang tusukan-tusukan dari orang-orang yang memang disengaja gitu. Sehingga perceraian saya itu jadi melebar kemana-mana dan dikonsumsi semua orang. Memang ingin memperlihatkan kalau seolah-olah saya yang salah, saya yang jelek, saya tidak membela diri kalau saya benar juga ya. Tapi intinya adalah yang saya tampilkan di sini adalah saya tidak berbohong, saya betul adanya begini ceritanya. Tim kuasa hukum Askara juga mengungkap pasca terjadi KDRT, Aska sudah meminta maaf pada Nindi dan meminta Nindi untuk mencabut laporan. Namun saat itu diketahui, pihak Nindi meminta Aska untuk memenuhi 2 persyaratan. Di antaranya, menyerahkan surat rumah dan seluruh keluarga Askara harus minta maaf. Terungkap di persidangan sebelumnya bahwa Aska dan orang tuanya sudah mencoba untuk meminta maaf kepada Nindi, baik secara langsung, lisan, dan melalui hubungan telepon. Namun disayangkan, kami tanya kemarin kepada saksi Nindi bahwa beliau atau Nindi belum mau memaafkan kecuali dipenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah Aska atau keluarganya menyerahkan surat-surat rumah kepada Nindi. Kemudian syarat yang kedua yang sangat berat tentunya adalah Nindi meminta kepada keluarga Aska, seluruh keluarga Aska meminta maaf kepadanya. Sehingga karena 2 hal tersebut tidak bisa dipenuhi, maka Nindi tidak mau mencabut laporannya. Sebagai informasi tambahan, dakwaan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, salah satu pasalnya itu adalah deliknya adalah delik aduan, sehingga sangat dimungkinkan dalam hal ini Nindi sebagai pelapor untuk mencabut laporannya apabila ada perdamaian antara kedua belah pihak. Sidang kasus KDRT Nindi dan Aska ini pun masih akan digelar kembali dengan agenda sidang menghadirkan saksi ahli yang akan digelar pada 24 Agustus mendatang.